Om Swastiastu, selamat pagi semuanya. Di sini saya Aprilia Rafika Inayah dan juga Nika Desuri Mariani izin untuk mempresentasikan terkait penemuan kami mengenai etnosains dan kearifan lokal. Di sini kami akan menggali lebih dalam terkait nilai-nilai etnosains yang terkandung pada makanan tradisional Gontol khas Desa Tamblang Buleleng, Bali. Slide selanjutnya. Perlu kalian ketahui bahwa Desa Tamblang merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Desa ini merupakan desa yang kaya akan budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang masih tetap dilaksanakan dan dilestarikan oleh masyarakatnya, sehingga warisan leluhur tersebut tetap ajak di tengah kencangnya arus modernisasi saat ini. Desa Tamblang memiliki sistem pertanian yang sedikit unik, di mana pada setiap musim peralihan, yaitu pada saat akan terjadi pergantian dari musim hujan ke musim kemarau, biasanya para petani akan serentak menanam jagung. Slide selanjutnya. Adanya hasil panen jagung yang melimpah di desa eh, Tamblang ini mendorong masyarakat untuk memiliki makanan tradisional, yaitu makanan tradisional yang disebut gontol. Gontol khas Desa Tamblang bisa dibilang mirip dengan makanan tradisional yang berasal dari Jawa Tengah yang dinamai grontol. Selain namanya yang mirip, bentuk dan pengolahannya juga mirip. Jika grontol khas Jawa Tengah merupakan jagung yang direbus dan dihidangkan dengan diberi taburan parutan kelapa, sedangkan gontol khas Desa Tamblang merupakan rebusan jagung dan parutan kelapa yang disajikan dengan komposisi yang berkuah sehingga terlihat seperti sup jagung yang memiliki cita rasa manis, gurih, dan terasa hangat di tenggorokan. Sehingga gontol seringkali biasanya dikonsumsi oleh masyarakat Desa Tamblang untuk menghangatkan badan. Slide selanjutnya. Adapun untuk penjelasan lebih lanjut terkait proses pembuatan gontol akan dijelaskan oleh rekan saya Suri Mariani. Untuk Suri Mariani dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kemudian untuk proses pembuatan gontol, seperti yang bisa terlihat di slide, yang pertama itu kupas bersih kulit dan rambut jagung, kemudian cuci bersih jagung yang akan digunakan, sisir biji jagung yang agak terpisah dari batang jagungnya, kemudian hidupkan kompor dan masak air hingga mendidih. Nah, jika sudah mendidih, masukkan jagung yang sudah disisir ke dalam panci dan rebus hingga jagung sedikit lunak atau setengah matang. Kemudian sembari diaduk, masukkan gula pasir, garam, jahe yang telah diparut atau digeprek, dan pandang harum hingga mengeluarkan aroma, dan kemudian aduk kembali hingga merata. Kemudian setelah jagung lunak atau matang, masukkan parutan kelapa ke dalam panci, kemudian aduk hingga merata lagi, kemudian selanjutnya matikan api setelah parutan kelapa dirasa sudah matang dan kemudian makanan gontol siap untuk disantap. Next slide. Adapun nilai-nilai etnoscience dalam makanan tradisional khas Desa Tamblang yaitu gontol, di mana etnoscience yang pertama yaitu pemanfaatan bahan lokal yang digunakan misalnya jagung merupakan salah satu sumber karbohidrat, di mana Desa Tamblang merupakan daerah agraris yang menghasilkan cukup banyak jagung dan hasil panen tiap tahunnya lumayan melimpah. Sehingga masyarakat cukup mudah untuk mendapatkan jagung agar dapat diolah untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat. Nah, kemudian ada kelapa, di mana buah kelapa juga cukup mudah ditemukan di Desa Tamblang, di mana banyak masyarakat yang menanam pohon kelapa baik di pekarangan maupun di ladangnya. Di mana dalam makanan gontol ini, kelapa yang diparut dapat memberikan rasa gurih yang kaya akan lemak sehat. Kemudian juga terdapat jahe, di mana jahe juga sangat mudah ditemui di Desa Tamblang karena para petani Desa Tamblang cenderung akan menanam jahe, kunyit, dan lengkuas di lahan kosong yang secara khusus memang digunakan untuk menanam rempah-rempah yang sering digunakan oleh masyarakat.
di mana jahe memiliki manfaat untuk melancarkan sirkulasi darah dan menghangatkan tubuh. Sangat cocok untuk iklim yang dingin seperti di Desa Tamblang. Kemudian terkait dengan teknik pengolahan tradisional, di mana merebus bahan-bahan secara perlahan, membantu mempertahankan kandungan nutrisi sambil mengeluarkan rasa dari setiap bahan secara alami. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya bahwa pembuatan gontol itu adalah direbus. Kemudian teknik ini juga merupakan bagian dari kearifan lokal di Desa Tamblang yang menyesuaikan dengan ketersediaan alat masak sederhana, di mana dalam pembuatan gontol jagung dan bahan lainnya direbus secara perlahan dan bertahap untuk mendapatkan rasa yang enak, juga untuk mendapatkan nutrisi sehingga kesehatan dapat diperoleh oleh masyarakat Desa Tamblang. Kemudian nilai yang terakhir yaitu adanya filosofi sosial dan budaya, di mana penyajian gontol dalam keadaan hangat mencerminkan nilai kebersamaan dan keramahan di masyarakat Desa Tamblang. Makanan ini akan disajikan untuk keluarga atau tamu, terutama pada acara-acara tertentu seperti musim panen atau perayaan tradisional. Kemudian penggunaan bahan alami dalam pembuatan gontol juga mencerminkan keharmonisan antara masyarakat di Tamblang, yaitu manusia dan juga alam, di mana masyarakat akan memanfaatkan apa yang tersedia di lingkungan mereka secara bijak. Nah, kemudian aspek juga terdapat aspek keberlanjutan, di mana kearifan lokal dan penggunaan bahan alami dan metode pengolahan tradisional dalam memproses pembuatan gontol ini mencerminkan prinsip keberlanjutan. Hal itu artinya tidak ada bahan yang terbuang dan semua elemen yang digunakan memiliki fungsi yang maksimal, baik untuk kesehatan, rasa, maupun juga kelangsungan ataupun kelestarian dari tradisi yang ada di Desa Tamblang. Kemudian selanjutnya juga apabila dilihat dari nilai etnosainsnya, makanan gontol ini bukan hanya sekedar kuliner, tapi juga bagian dari warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai pengetahuan dan sosial yang telah ada sejak dulu kala di Desa Tamblang. Sekian dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada Arin. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait kearifan lokal dan etnosains dari makanan tradisional Gontol di Desa Tamblang, Buleleng, Bali. Kami dari kelompok memohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Akhir kata kami tutup dengan Om Santi Santi. Terima kasih.